Selamat pagi, kita kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari di hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti firman-Mu, memahaminya, dan kami mampu memeliharanya. Serta firman-Mu terwujud nyata lewat sikap perilaku hidup kami. Firman-Mu berkembang, berakar, berbuah dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ia mengatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di ayat 1, di situ ditulis oleh penulis kitab Kejadian, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Usia Abram 99 tahun. Itu berarti ada rentang waktu 24 tahun setelah pertama kali Tuhan menyampaikan firman-Nya yang berisi tentang janji-janjinya kepada Abram. Tuhan mengulang kembali perjanjiannya dengan Abram 24 tahun kemudian. Nama Abram diganti dengan Abraham, karena ia akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Namun setelah 24 tahun, janji yang dinyatakan Tuhan pertama kali, ternyata janji Tuhan itu juga belum terwujud dalam diri dan kehidupan Abram. Ia masih belum mempunyai keturunan dari istrinya yang sah, yaitu Sarah. Walaupun demikian, Abraham tidak lagi menyampaikan keraguannya akan janji Allah itu, sebagaimana sempat ia ungkapkan kepada Allah beberapa tahun sebelumnya. Hal itu bisa kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6.
di mana Abraham sempat meragukan janji Allah. Tapi dalam bacaan Alkitab hari ini tidak tampak bahwa Abraham meragukan janji Allah. Ia tidak lagi menyampaikan keraguan akan janji Allah itu. Ia percaya kepada janji Tuhan Allah. Tuhan kemudian menetapkan bahwa tanda perjanjian antara dirinya dengan Abraham adalah sunat. Abraham dan keluarganya harus disunat. Demikian juga semua keturunan Abraham pada saat berumur 8 hari, maka ia harus disunat. Anak-anak laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat setelah itu, di situ jelas terlihat bahwa Abraham taat pada apa yang difirmankan Tuhan. Ia tetap melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Walaupun janji-janji Tuhan itu belum diwujud nyatakan dalam diri dan kehidupan Abraham, ia tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Iman dan ketaatan Abraham membuatnya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ia menjadi simbol dari orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang menunjukkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan secara total. Tuhan Allah juga mengikut sertakan dia dalam karya penyelamatan yang dilakukan olehnya bagi dunia dan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk tetap setia dan taat serta percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Kita boleh tetap taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun doa, harapan, keinginan kita belum juga dikabulkan oleh Tuhan, belum juga terwujud dalam kehidupan kita, kita tetap harus setia percaya kepada Tuhan. Kita tetap harus taat pada firman dan kehendak-Nya. Sekalipun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak kita, ketika doa, harapan, keinginan kita belum terwujud, jangan kita menjadi kecewa, marah, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetaplah hidup taat pada kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dan akhirnya Abraham menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Olehnya semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Jika kita tetap setia, taat dan beriman kepada Tuhan, maka seperti juga halnya Abraham, kehidupan kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu,
kehidupan kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita jalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 dengan tetap setia, taat pada Tuhan, dan kita tetap setia dan taat pada firman dan kehendak Tuhan. Walaupun hidup tidak berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, tetaplah percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah kami belajar untuk taat pada kehendak Tuhan, sama seperti Abraham. Dan biarlah kiranya ketika kehidupan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, ketika doa, harapan, dan keinginan-keinginan kami belum terkabul dan terwujud, biarlah kami tetap memilih untuk percaya dan beriman kepada Tuhan dan tetap taat pada kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami, dan biarlah kami juga boleh memberikan kehidupan kami untuk Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka bersama keluarganya. Berkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Kiranya Tuhan membuat berhasil. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kiranya pulihkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.